Saudara Tuhan, seringkali warga kerajaan tidak mengerti nilai daripada kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Dalam Yakobus pasal kelima, maka Tuhan memberikan contoh, yaitu tentang Ayub. Seringkali kita cuma khotbah tentang Ayub itu tentang apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan, which is good. Tetapi kita harus tahu Ayub juga tidak sabar. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan teman-temannya. Padahal dia disebutkan orang jujur, tulus, ya, menjauhi kejahatan, ya, orang yang hidupnya benar, yang mendahulukan Tuhan. Tetapi lewat apa yang kita hadapi hari ini, pertama-tama is revealing about ourselves. Dan firman Allah mengatakan, tirulah teladan dari para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Saya berbicara pada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang berbicara demi nama Tuhan, setiap kepala keluarga, apa yang Tuhan tuntut daripada kita. Dan apa yang orang-orang yang kita pimpin atau keluarga kita mau lihat daripada kita. Pertama tentu saja kesabaran itu. Dan ketekunan dan ketabahan itu tidak mudah, saudara. Ketekunan itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga menjadi satu habit. Endurance itu tidak banyak orang yang mendapatkannya. Kesabaran itu makrotimia. Ketekunan itu hipomone. Dengan tetap joyful, tetap melakukan tugas-tugas kita. Sekalipun ada banyak tekanan, banyak kesulitan. Dan kemudian hipomeno, itu endurance, ketahanan. Saudaraku kasih Tuhan, in your patience possess ye your soul. Di dalam ketekunanmu, kamu akan menyelamatkan jiwamu. Itu firman Tuhan. Kita belajar tentang Ayub. Tapi penekanannya di sini apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan. Kita bicara tentang the end. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Saya memulai pelayanan saya dan kehidupan mengikut Kristus 40 tahun yang lalu. Yang penting bukan awalnya, bagaimana saya mengakhirinya. Apakah saya akan mencapai yaitu keutuhan, ya, sempurna, lacking nothing. Karena itu yang penting itu bukan doing, bukan khotbah saya, bukan nubuatan, bukan tulisan-tulisan saya. Yang penting itu being. Karena firman Tuhan dikatakan Tuhan itu maha penyayang, penuh dengan belas kasihan, ya. Polis planktos itu artinya lebih dari belas kasihan, tapi luar biasa, ya. Kalau saya membaca itu karena goalnya itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melihat orang banyak yang terlantar itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Biarlah saudara dan saya yang mencapai buah yang matang, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan biarlah sifat Tuhan itu ada pada kita. Saya percaya setelah melalui ujian itu, Ayub menjadi pribadi yang baru. Karena firman Allah mengatakan, ketika Ayub berdoa buat teman-temannya yang mengata-ngatai dia, maka saudaraku, Tuhan memulihkan keadaannya. Baru-baru ini sedikit kesaksian, saya diberitakan di mana-mana Pak Arifin itu tinggal menunggu waktu karena terpapar COVID-19. Padahal tidak seperti itu. Tapi di situ saya tahu ada orang yang mengutuki saya dan ada orang yang mendoakan saya. Dan apa tugas saya? Mendoakan orang-orang yang pura-pura baik itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya nanti seperti Ayub, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya, nanti pelajari lagi kitab Yakobus ini luar biasa, very practical. Dan saya percaya saudara dan saya mencari mahkota kehidupan itu yang sifatnya kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Sukacita sore hari ini, puji Tuhan. Mari ekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan sore hari ini. Haleluya. Kasih-Mu begitu besar.
semua beri sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Kita mau senangkan hatinya sore hari ini, haleluya. Mari semua boleh menari Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang kita bisa banggakan dalam hidup ini, karena semua itu adalah perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih.
Sore hari ini kami bawa kota kami tercinta Lumajang ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya kedaulatan-Mu boleh nyata di kota kami. Dan kami memberkati tanahnya, airnya dan udaranya. Semua menjadi makmur dan sejahtera. Penduduknya menikmati kebaikan Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kota diberikan hikmat untuk memimpin kota dengan baik. Sehingga semua boleh berjalan dengan luar biasa. Seluruh rakyatnya boleh diberkati Tuhan. Hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Kami bawa pemimpin-pemimpin kami, Kepala senior kami Pak Timotius Arifin bersama istri dan seluruh penatua. Kami juga bawa para pemimpin-pemimpin di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya melalui kehidupan kami semua nama Tuhan dipermuliakan. Dan ada banyak jiwa dimenangkan, dimuridkan dan didewasakan sehingga mereka semua boleh dipertunangkan dengan Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami dedikasikan ibadah sore hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami, jamah kami. Dan biar kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan sore hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau
kasih ya Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan di hari ini ya Tuhan. Bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami bisa berbuah dan menghasilkan buah lebih banyak lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati firman pada malam hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini ada sedikit yang berbeda, benar ya? Kita melihat Bapak dan Ibu Gembala kita yang terkasih memimpin pujian pada malam hari ini. Amin. Semua diberkati. Saya percaya kita di sini diberkati, apalagi Tuhan yang kita sembah, amin. Dia pasti akan diberkati oleh pujian yang kita naikkan, amin. Ya, sedikit informasi untuk Ketua PW. Mungkin Bapak dan Ibu Gembala bisa disiapkan jadwal, benar saudara ya? Setiap bulan gitu ya? Haleluya. Ya, puji Tuhan sangat diberkati oleh pujian yang dinaikkan oleh tim. Begitu memberkati kita semua. Tapi biarlah pada malam hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. PowerPoint-nya bisa? Ya, seperti pepatah lama dikatakan tak kenal maka tak sayang. Benar ya? Siapa yang ingin menyayangi saya? Tapi saya percaya kita semua ingin disayang Tuhan, amin. Sampai ada lagu, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau ingin disayang, kenalah Tuhan kita, amin. Minggu kemarin saudari kita Ribka berbicara tentang dasar yang benar mengenai pengenalan firman Tuhan. Sangat dahsyat saudara. Jadi saya himbau untuk kita semua di sini jangan pernah lewatkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, persekutuan-persekutuan kita gitu ya. Sebab ada sesuatu yang sedang dipersiapkan untuk kita. Dan kita akan menambah pengenalan kita akan Tuhan dengan benar. Amin. Ya, seperti saya bilang tadi, tak kenal maka tak sayang. Ini adalah keluarga saya. Sudah tahu semua ya? Berarti siap untuk mengasihi saya, amin. Ya, saya Sugiarto Nyoto Wibowo, biasa dipanggil Jinghok atau Pak Jinghok gitu ya. Ya, saya punya satu istri dan sementara masih satu anak. Ya, putri yang cantik dan ke depan akan menambah anak yang kedua gitu ya. Ya, ini sedikit informasi tentang keluarga saya. Ya. Tema bulan ini adalah equipping. Jadi minggu ini kita sudah di minggu terakhir dalam tema bulanan yaitu equipping, yang bahasa Indonesianya adalah memperlengkapi. Ya. Ini gambar apa saudara? Ini adalah gambar USG. Ya. Beberapa minggu lalu saya bersama istri memeriksakan kandungan dari istri saya. Ya. Dan hasilnya ini bukan bakal anak saya, bukan saudara ya. Ini saya ngambil dari internet gitu ya. Karena kalau ngambil langsung dari foto agak kesulitan karena kecil fotonya gitu ya. Tapi kira-kira seperti inilah gambarnya gitu ya. Kemudian dokter kandungan memeriksa, jujur saudara di masa pandemi ini banyak sekali aturan-aturan yang dilakukan di dokter kandungan. Saya datang ke dokter kandungan, suami nggak boleh masuk untuk di ruang tunggu, ya. Jadi saya mesti terpisah dengan istri saya di luar, istri saya di dalam. Tapi puji Tuhan, untungnya ketika masuk ruang dokter baru diperbolehkan suaminya masuk, ya. Di dalam ruangan, banyak sekali plastik-plastik yang tidak jelas gitu ya, ditaruh di mana-mana supaya menghindari droplet, gitu ya. Nah, dokter setelah memeriksa kandungan dari istri saya, kemudian dokter bilang begini, saudara. Ya, bagus Pak, bagus Bu, puji Tuhan anaknya lengkap semua. Maksudnya lengkap gimana Bu?
Maksudnya ya ini detak jantungnya, diperlihatkan detak jantungnya. Oh, organ-organ dalamnya bagus semua Pak. Jari-jarinya pada tangan, pada kaki, mata, hidung, semuanya jelas Pak. Katakan seperti itu kepada kita orang tuanya. Otomatis saya, wah puji Tuhan, ternyata sukses gitu ya Saudara ya. Ya, kemudian dokter bilang, oke Pak, jadi tinggal tunggu hari kelahirannya ya. Dan diperkirakan kemungkinan bulan depan. Jadi doakan sekalian Saudara ya, untuk istri saya bisa melahirkan, semoga pasti bukan semoga, pasti persalinannya lancar semua. Ya, berbicara memperlengkapi, saudara. Sebenarnya kita bisa melihat dari cerita yang barusan saya katakan, bahwa sebenarnya dari awal kita dibentuk, sebenarnya Tuhan sudah memperlengkapi kita. Dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 dikatakan seperti ini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian yang paling bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dikatakan bahwa engkau menenun aku di dalam kandungan ibuku. Di dalam dunia medis, saudara sekalian ya, masih belum ada penjelasan yang pasti bagaimana sebuah jantung itu dibentuk, bagaimana sebuah otak itu terbentuk. Itu masih belum ada penjelasan secara secara resmi gitu, secara pasti gitu ya. Tapi semua orang di dunia ini pasti menyadarinya bahwa ada satu campur tangan Tuhan. Benar ya? Dan itu terjadi ketika kita masih di dalam kandungan. Sebenarnya kita ini sudah diperlengkapi. Begitu kita lahir, kita sudah mempunyai semuanya. Manusia lahiriah. Ya. Tapi untuk melakukan kehendak Allah tidak cukup hanya memiliki manusia lahiriah. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah roh. Benar ya? Jadi kita pun harus mengerti kehendak Allah yang Allah itu adalah roh. Maka apa yang kita perlukan? Satu-satunya yang kita perlukan dalam kehidupan kita untuk kita dapat mengkomunikasikan kehidupan kita dengan Allah yang roh itu adalah Roh Kudus. Sebenarnya kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, kita tuh lengkap, paket lengkap, ya. Manusia lahiriah sudah terjamin, apalagi ditambah manusia rohani. Kenapa saya katakan lengkap? Di dalam Yohanes 14 ayat 36 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan apa? Segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bukan sebagian sesuatu, no. Segala sesuatu. Itu yang keren saudara. Kemudian apa? Di dalam Yesaya 11 ayat 2. Dikatakan roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi saudara saya katakan tadi dari awal bahwa ketika kita memiliki Roh Kudus, hidup kita sebenarnya lengkap, perfect, sempurna. Permasalahannya, apakah sekarang kita memiliki Roh Kudus? Itu yang menjadi tanda besar bagi kehidupan kita. Sebenarnya tujuannya apa sih kita itu untuk diperlengkapi? Kadang-kadang kalau kita bertanya pada seseorang, sharing kepada seseorang gitu ya, kadang-kadang masih belum tahu. Ya kayak Bapak Gembala tadi khotbah berbicara, kui sera-sera. Terserahlah, ya ini ya seperti inilah. Ya. Tapi kita enggak, karena kita hidup memiliki sebuah tujuan. Tujuannya apa? Melakukan kehendak Allah. To be rock, representasi of Christ kingdom. Ini tujuannya saudara. Mengapa sih kok kita ini diberikan tujuan seperti ini? Ya. Ini adalah gambar Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian pernah tidak terpikir
di planet dunia ini, di planet bumi ini, bukan nama Yesus yang paling terkenal. Bukan nama Yesus yang paling terkenal. Kenapa saya katakan seperti itu? Beberapa tahun lalu, kira-kira tahun 98-99, ketika saya pertama kali bertobat, saya sering main ke sekretariat. Waktu itu mungkin kalau tahu sekretariatnya ada di Sastro Dikoro, mungkin Kak Ripka atau Kak Fubi masih ingat ya, di Sastro Dikoro sana. Saya pulang sekolah SMA, saya sering main ke sana, ya. Kemudian bersama dengan para full timer yang ada. Kemudian ada beberapa full timer yang lagi keluar, dan akhirnya tinggallah saya dengan seorang full timer. Gitu ya. Saya tidak perlu sebutkan, kalau sebutkan pasti tahu semua. Ya. Lah, ketika siang, begitu siang, tiba-tiba ada seorang yang tua itu datang ke sekretariat sambil membawa sekantong ubi, satu sak ubi. Orang tua ini sudah sangat tua dan jalannya sudah tertatih-tatih. Ya. Kemudian dia ingin masuk, permisi, full timer menyambutnya dan berkata, ya Pak, apa yang bisa saya bantu? Kemudian bapak tua ini menjawab gini, bisa enggak ubi saya ini dibeli semua, karena saya jauh dari desa. Saya perlu uang untuk memberikan makanan bagi cucu saya. Ya seperti itu. Kemudian singkat cerita, saya dipanggil, Hok sini Hok. Apa? Yuk kita berdoa bagi bapak ini. Singkat cerita kan dibeli itu, ubinya dibeli semua, kemudian kita akan doa buat bapak ini. Ya. Bapak ikuti saya ya. Tuhan Yesus, nopo, saya lari terlebih-dahulu saudara. Saya lari ke belakang saudara. Saya kaget, apa maksudnya? Nopo, saya mikir, mungkin Bapak ini berpikir kalau namanya Tuhan Yesus gitu saya. Saya lari, jujur saya merasa berdosa waktu itu ya. Saya tinggalkan full timer ini, saya lari ke kamar gitu ya, saya tertawa sendiri. Singkat cerita ketika didoakan gitu ya, kemudian Bapak ini menerima Tuhan Yesus gitu ya, meskipun tidak dibaptis pada waktu itu. Tapi dia ngomong, ya saya percaya sama Tuhan Yesus. Kemudian saya dipanggil, kenapa kamu guyu? Jujur lucu, menurut saya secara pribadi lucu itu. Loh, kok ternyata Tuhan Yesus nih tidak terkenal saudara. Itu beberapa tahun yang lalu, tapi saya tidak tahu sekarang. Tapi saya juga baca beberapa literatur saudara ya. Ternyata yang paling terkenal di dunia ini itu apa? Ya, ada yang tahu? McDonald's. Ini adalah yang paling terkenal di dunia. Kemudian yang kedua, Mickey Mouse. Siapa nggak tahu Mickey Mouse? Semua tahu Mickey Mouse. Anak saya yang kecil aja tahu itu namanya Mickey Mouse. Oh ya. Saudara bisa bayangkan ya. Ketika Mickey Mouse ulang tahun, Hollywood itu merayakan dengan pesta pora yang sangat besar. Miliaran dolar dikeluarkan hanya untuk merayakan yang namanya Mickey Mouse. Yang bentuknya itu fiktif gitu ya. Tidak ada di dunia nyata. Tapi itu dilakukan. Kemudian salah satunya Michael Jackson. Ya. Saudara, kenapa Pepsi Cola itu memakai brand Michael Jackson? Iklannya Michael Jackson. Kenapa? Iyalah Pak, kalau Pak Jinggok tidak mungkin laku. Ya betul sekali saudara. Ya, kenapa Michael Jackson? Karena Michael Jackson adalah mega bintang waktu itu. Siapa tidak kenal Michael Jackson? Begitu anak-anak muda minum Pepsi Cola, dia akan merasa seolah-olah dia seperti Michael Jackson. Dan itulah image yang dibentuk oleh Pepsi Cola. Demikian juga dengan hidup kita. Sebenarnya hidup kita ini adalah iklan-iklannya bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah. Tuhan itu tidak kelihatan. Orang mau ngomong, kita mau ngomong tentang Tuhan, tidak kelihatan. Tapi dia bisa melihat Tuhan, dia bisa merasakan Tuhan, dia bisa merasakan kerajaan Allah melalui hidup kita. Sebenarnya itu tujuannya. Jadi marilah kita menjadi saksi-saksi Tuhan untuk kita dapat memperkenalkan, memberitakan kerajaan Allah bagi dunia ini. Ya, Stephen Covey berbicara,
begin the end in mind. Seringkali Bapak Gembala membahas tentang ini ya Tuhan. Mulailah berpikir endingnya, bagian akhirnya di dalam pikiran kita. Kalau kita tahu tujuan kita apa, melakukan kehendak Allah, to be rock ya. Di dalam ayat emas kita, dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 8 sampai 8 dikatakan seperti ini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ini tujuannya saudara. Kita bisa mengabarkan ke semua tempat, ke seluruh dunia. Ini tujuan kita. Sekarang pertanyaannya, kalau kita tahu tujuan kita, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Apa yang harus bagaimana kita bisa diperlengkapi untuk bisa mencapai tujuan kita? Tujuan yang Tuhan sedang sediakan dalam hidup kita. Yang pertama, taat. Dikatakan penurut kami dan penurut Tuhan. Penurut itu apa sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Penurut itu adalah mengikuti atau menuruti atau mentaati Tuhan. Dikatakan kami dan Tuhan. Kami di situ adalah rasul-rasul, ya. Saya berbahagia Saudara memiliki Allah yang bukan hanya cuma bisa memerintah, kerjakan ini, kerjakan itu, taati ini, taati itu. Tapi enggak, saya bangga punya Allah yang juga menunjukkan ketaatannya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Saya mulai dari Bapa di surga, meninggalkan kemuliaannya, dan turun ke bumi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus ingin kembali ke surga, bisa enggak kembali ke surga? Bisa. Sebenarnya gampang enggak? Gampang. Dia pemilik alam semesta ini. Tapi Allah ngomong gini, kamu enggak bisa kembali langsung. Mesti ada satu step lagi yang harus kamu lakukan. Yaitu melalui salib. Melalui yang namanya kematian. Apa yang Yesus lakukan? Dia jalani. Maka dari itu berbahagia Allah yang kita sembah. Itu juga Allah yang menunjukkan ketaatannya. Ketaatan tidak dimulai di bumi. Tapi ketaatan pertama kali dimulai sejak di surga. Itu rahasianya Tuhan kita. Beberapa minggu lalu gak salah, Kak Ripka berbicara seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai tiga minggu yang lalu, berarti mulai dari Bapak Ahok, kemudian Kak Ripka, dan kemudian hari ini saya. Bukan karena kita orang hebat, bukan. Tapi kemarin saudari kita dengan tegas menjawab, karena kita punya Allah yang hebat. Apa sih yang bisa kita andalkan? Satu, ketaatan. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Tanpa itu, tidak ada kita di tempat ini. Benar Kak Riba ya? Tidak ada. Ya, kalau kita berbicara ketaatan Bapak Saudara sekalian ya, ada beberapa contoh dalam Alkitab, yang semuanya itu menunjukkan ketaatannya terlebih dahulu. Tidak ada tokoh Alkitab yang ujuk-ujuk, yang tiba-tiba langsung sukses tanpa melalui yang namanya ketaatan. Semua, saya kasih contoh, Nuh melakukan ketaatannya, bahkan ketika orang menganggap dia gila. Tidak ada angin, tidak ada hujan, disuruh bangun bahtera. Orang secara logika ya wajar lah ngomong, ngapain kamu bikin bahtera? Nuh dianggap gila. Tapi Nuh tetap taat. Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi
ke tanah yang dijanjikan. Tahu tanahnya? Tidak tahu Abraham. Masih tidak tahu waktu itu. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Dia tetap taat, dia berangkat. Tidak tahu saudara tujuannya ya Pak. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Ini ada quote sedikit saudara ya. Ketaatan kita kepada Tuhan menunjukkan seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara tahu GPS saudara ya. Saudara tahu GPS ya. Kalau kita ingin ke suatu tempat, kita tahu tempatnya, tapi kita tidak tahu jalannya, kita butuh yang namanya GPS. Ya. Nah, GPS itu fungsinya apa? Menunjukkan jalan. Kalau kita memakai GPS contoh ke toko Roland, ya, kita ketik toko Roland, ya, Roland Cafe. Dari tempat ini menuju ke Cafe Roland akan ditunjukkan jalannya. Belok 100 meter kemudian di depan belok kiri. Apa yang kita lakukan? Belok kiri. 100 meter ke depan belok kanan. Apa yang kita lakukan? Tetap kita ngikuti. Bisa enggak? 100 meter ke depan belok kiri, tapi kita beloknya ke kanan. Bisa enggak? Bisa. Sampai enggak? Mungkin, tapi ruwetnya minta ampun. Tapi kalau kita mengikuti GPS itu, kita akan bakal sampai. Bahkan tepat pada waktunya. Kenapa kita kok bisa mengikuti? Kenapa kita kok bisa mentaati GPS? Satu alasannya, karena kita percaya. Dasar dari ketaatan adalah percaya. Seberapa besar kita taat kepada Allah menunjukkan seberapa besar kita percaya kepada Allah. Jadi tidak ada alasan kalau kita itu tidak taat. Kecuali kita tidak percaya sama Tuhan kita. Ada dua contoh orang yang taat namun sedikit bernegosiasi. Contohnya Yeremia. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Yeremia, Tuhan memanggil Yeremia, ya. Tapi apa yang dilakukan Yeremia? Ngomongnya ya Pak, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, lagian aku masih muda. Ini Nabi Yeremia. Kemudian Musa. Kapan Musa dipanggil Tuhan? Kira-kira sekitar umur 80 tahun ketika dia bertemu dengan Tuhan, ya, 80 tahun. Apa yang dikatakan Musa? Sama. Aku ini tidak pandai, aku ini berat lidah Tuhan. Kalau saya mungkin katakan dalam hal sehari-hari ya, aku ini sudah tua Tuhan, 80 tahun ini, aku ini sudah tua. Mungkin seperti itu, saya tidak tahu. Tapi intinya pertama menolak. Ya, saya bingung ya, kalau saya jadi Tuhan, kalau kita jadi Tuhan, apa yang kita lakukan? Muda tidak mau, tua tidak mau, tak panggil lewes. Bingung saudara ya. Sungguhan kita yang bingung kalau kita semua dipanggil. Ya. Nah, tapi ini yang dilakukan. Banyak sekali kita tidak mau mengikuti panggilan ke gereja. Banyak alasan. 1000 alasan mungkin kita bisa lakukan. Bisa kita perkatakan, saya tidak mau Tuhan. Saya masih muda atau saya ini sudah tua, yang muda-muda aja. Itu bisa kita lakukan. Suatu saat orang tua saya, papa saya ini pergi ke gereja, ya, pergi ke gereja waktu itu hari Minggu. Kalau di tempat saya Minggu itu dulu pabrik masih buka, ya. Jadi saya Minggu ke pabrik, ke mana ke gereja. Kemudian papa saya ngomong gini, wes lah, nggak usah ke gereja, nikmatilah masa mudamu, cie, ya. Kelihatannya kan bijak sekali, ya. Nikmatilah, biar yang tua-tua yang ke gereja. Kan gitu. Saya mikir, iya deh aku ini ya Pak, masih bisa sampai tua. Kalau enggak, blind gitu ya. Kita enggak ketemu Pak kan gitu. Padahal aku kan kepingin ketemu Papa di surga kan gitu saya. Ya. Tapi seringkali orang tua juga bersikap seperti itu. Sudahlah nak, nanti nunggu waktunya sudah tua. Sekarang nikmati masa mudamu. Saya cuma mengingatkan bagi para orang tua yang memiliki anak-anak muda ataupun yang masih muda. Kalian mau menikmati masa muda tidak bersama dengan Tuhan? Justru saya kepingin masa muda saya berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau tidak mau, maunya menghabiskan masa muda dengan siapa? Kalau bukan dengan Tuhan.
Coba dipikir baik-baik. Jadi saya seringkali menyarankan bagi orang tua ataupun anak-anak muda, sejak saat masih muda, yuk kita respon ini panggilan Tuhan. Dikatakan kalau beberapa hamba Tuhan mengatakan, ketika kamu ikut Tuhan di masa mudamu, kamu sedang menginvestasikan masa depanmu di tangan Tuhan. Ada 3 respon terhadap panggilan Tuhan. Yang pertama, ini aku, tapi aku tidak mau. Contohnya, Yunus. Disuruh ke Niniwe, tidak mau. Dampaknya apa? Banyak orang yang celaka akibat perbuatan dari Yunus. Kemudian yang kedua, ini aku utuslah orang lain. Musa contohnya. Dia ngomong, Tuhan kiranya kau utus siapa yang patut kau utus. Benar enggak? Seringkali kan kita gitu. Ini menjelang Natal saudara ya. Bapak Gembala rapat dengan panitia, dengan para pengerja yang ada. Hari Natal besok kita akan mengadakan KKR. Pembicaranya siapa? Tuhan Yesus. Semua mau? Mau, siap. Kan gitu ya. Ya udah, kamu ya ketua Natalnya. Jangan Pak, jangan. Benar enggak? Nanti dulu gitu ya. Anakku masih kecil. Wah, banyak sekali alasannya Bapak Saudara. Ya. Bagian yang mana kita? Atau yang ini. Ini aku Tuhan, utuslah diriku. Seperti Nabi Yesaya ketika dipanggil Tuhan. Yes Lord, aku siap. Bagaimana dengan kita? Jangan pernah sia-siakan kesempatan. Ketika saya percaya kita semua di sini pasti pernah mengalami yang namanya panggilan Tuhan. Kadang kita taat, kadang kita pergi. Kadang kita taat, kadang kita pergi. Tapi yuk mari kita mulai komitmen kembali. Saya mau taat. Saya mau serius dengan Tuhan. Jawaban dari seperti ini, will you answer? Ada 2. Tidak diangkat dan diangkat. Diangkat, dijawab ada masalah. Tidak dijawab pun juga pasti ada masalah. Mau milih yang mana? Diangkat atau tidak diangkat? Dijawab atau tidak dijawab? Semuanya pasti ada masalahnya. Tentukan pilihan kita. Bijaklah untuk menentukan sebuah pilihan. Kemudian yang kedua, melewati proses. Tidak ada seorang jenderal tanpa melalui yang namanya akabri. Mungkin kita rindu dipakai Tuhan, tapi Tuhan lebih rindu memakai kita. Tapi permasalahannya, mau enggak kita melewati yang namanya proses? Jarang sekali manusia yang ingin, aku mau menikmati proses, jarang sekali. Kebanyakan dari kita maunya keluar dari namanya proses, lari dari kenyataan hidup ini, gitu ya. Di dalam ayatnya, di dalam 1 Tesalonika 1 bagian yang ke-6b dikatakan, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, melewati proses adalah sesuatu yang tidak mengenakan bagi daging kita. Benar ya? Kalau bisa kita dilewatkan dari yang namanya proses. Tindakan yang sering kita lakukan. Keras kepala dan keras hati. Bersungut-sungut ketika kita mengalami proses. Dan yang terakhir, ketidaksabaran. Seringkali kita lebih mementingkan hasil dari proses. Padahal proses itu juga penting. Kita ingin cepat, instan. Ya. Kalau kita naik sepeda motor harus butuh yang namanya SIM, betul ya. Tapi seringkali kita tidak mau melewatkan yang namanya ujiannya, ujian prakteknya. Inginnya apa? Cepat langsung dapat SIM dengan cara nembak polisi, kan gitu. Ya kan? Hasilnya seperti apa? Bapak Ibu Saudara sekalian pasti pernah mengalami hal seperti ini.
Suatu saat ada seorang naik sepeda motor, ya kan? Ratingnya ke kiri, beloknya ke kanan. Ya itu ibu-ibu itu biasanya seperti itu. Nggak sabar beli SIM. Itu adalah hasil dari kita nggak mau menikmati yang namanya proses. Nggak ngerti. Saya punya seorang teman, saudara. Saya punya seorang teman. Pasti di sekitar sini juga semua sudah mengetahui teman saya ini, gitu ya. Beberapa waktu lalu sering sharing, banyak sharing dengan saya ketika dia di Lumajang, dia stay di Surabaya sekarang, gitu ya. Dan saya lagi menjalin kerjasama dengan teman saya ini. Suatu waktu dia cerita seperti ini, saya ini dari keluarga berada, maksudnya cukup kaya lah, gitu ya. Tapi ketika dia menjalani sebuah kehidupan, bisnis gitu ya, dia gagal. Akhirnya dia jatuh. Dia jatuh, kemudian dia menjadi ahli bela diri. Ya. Dia adalah juara UFC di Surabaya. Ya, petarung bebas, salah satunya dia. Ya. Kemudian dia akhirnya memilih, dia ngomong gini, pekerjaan yang saya lakukan, itu biasanya harus kita cintai. Benar gak ya? Cintailah pekerjaanmu. Kan seperti itu. Tapi dia sharing gini, aku nih cinta dengan binatang. Lah masa aku jadi kebun binatang kan gitu? Tidak mungkin lah. Apa yang bisa dihasilkan? Saya suka bela diri, ngomong gitu ya. Terus apa yang bisa dihasilkan dari bela diri? Boncrot semua gitu ya. Mukanya lebam semua. Dia ngomong seperti itu. Jadi saya memutuskan gini, saya akan melakukan yang saya ini sebenarnya tidak suka. Tapi saya melakukan dengan serius, semaksimal mungkin dengan tujuan saya mendapatkan sesuatu yang bisa saya lakukan untuk yang saya sukai, yang saya cintai. Singkat cerita, dia ngomong gini, sekarang dia bekerja di marketing, saudara ya. Dia bekerja di marketing, dia cerita, Hok, kamu ngerti enggak? Dalam satu hari, kira-kira gitu ya, kamu pernah ditolak oleh perusahaan atau kamu pernah ditolak oleh toko-toko, berapa orang yang ngomong gitu? Ya kita satu hari 24 jam, kita tidur 8 jam, dengan kita aktivitas ya mungkin 5 jam kita bisa ditolak. Berarti kira-kira ya 5 sampai 10 orang lah ditolak. Dia ngomong salah. Saya pernah ditolak 35 kali dari satu hari. Saya ngomong 35. Nah, terus caramu ketemu ya apa? Dia ngomong, saya telepon ke salah satu teman saya menawarkan produk, saya ditolak. Saya ketemu jalan-jalan, ketemu di tetangga, saya ditolak. Saya ketemu 35. Dan ingat loh ya, 35 ini yang nolak, berarti ada yang menerima. Bayangkan dalam satu hari saya ketemu berapa orang. Dan saya tidak malu. Saya tidak malu. Sampai akhirnya dia ngomong gini, kamu ngerti enggak? Aku kalau ditolak, saya kalau ditolak, wah saya ini kan jago bela diri. Tak tunjukin menok deh. Tapi enggak bisa, firman Tuhan enggak ngomong seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan? Saya duduk diam, saya introspeksi. Kenapa ya? Kenapa ya? Sampai akhirnya saat ini, kemarin, hari Sabtu kemarin, dia menjadi salah satu pembicara nasional di Indonesia, seluruh Indonesia. Dan dia bilang, kalau aku tidak melewati yang namanya proses, aku ditolak. Tidak melewati proses yang namanya tidak punya uang, aku bangkrut. Aku tidak mungkin sekarang ada di tempat ini. Dia ngomong seperti itu. Saya cuma, wow, gitu ya. Benar juga. Seringkali kita melewatkan yang namanya proses, bahkan menghindari yang namanya proses. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk melewati proses. Saudara ingat kisah tentang tukang periuk dan bejana? Bapak Ahok seringkali mengilustrasikan tentang pembuatan emas gitu ya. Lebih 1 derajat sudah berubah emas itu. Kurang dari 1 derajat emas itu sudah berubah. Intinya apa saudara? Kita benar-benar harus melewati yang namanya proses.
Jangan pernah lewatkan yang namanya proses. Orang ngomong nikmati proses, kadang-kadang secara logika, apanya yang dinikmati? Kalau bisa ya enggak usah kan gitu. Tapi cobalah belajar untuk menikmati yang namanya proses. Kemudian yang ketiga adalah bertekun. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dikatakan sebuah kebahagiaan untuk masuk dalam pencobaan. Sebenarnya ayat ini benar apa enggak sih? Kok rasa-rasanya enggak gua banget gitu ya. Enggak berbahagia sekali kita, benar enggak? Siapa yang mau berbahagia? Kalau bisa enggak deh, kan gitu. Tapi dikatakan anggaplah sebuah kebahagiaan. Karena apa? Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan, saya sempat tadi mendengarkan gembala senior kita berbicara. Ketekunan itu adalah melakukan sesuatu dengan setia. Tapi ingat, aktif bukan pasif. Melakukan dengan setia. Ketika kita berjalan-jalan, wah orang itu tekun ya. Tekun apa? Tekun berdiam diri. Maksudnya bengong aja. Ya itu tidak tekun saudara ya. Itu adalah hoax gitu ya saudara ya. Jadi ketekunan itu harus melakukan sesuatu. Tidak bisa dengan berdiam diri. Tidak bisa dengan pasif. Tapi harus dengan aktif. Gitu ya. Dan dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita harus tekun di dalam iman kita. Kita harus tekun untuk berpegang teguh pada kepercayaan. Di dalam Daniel, kitab Daniel kita tahu bahwa Daniel itu adalah seorang pemuda yang hidup di dalam 4 masa pemerintahan yang ada. Dikatakan ketika dia harus menyembah, masuk gua singa. Harus masuk gua singa, melewati proses. Tapi dia tetap apa? Dikatakan Daniel tetap berdoa seperti pada kebiasaannya. Mari kita tekun dalam kehidupan kita. Tekun apa? Menghadapi proses juga. Ketekunan itu adalah sesuatu yang tidak enak bagi daging. Benar ya? Kalau yang enak bagi daging, itu tidak usah yang namanya ketekunan. Saya tekun doa pagi, itu tekun. Saya tekun berdoa, karena apa? Tidak enak bagi daging. Saya tekun memuji dan menyembah Tuhan. Tapi beda dengan saya tekun makan. Tidak usah tekun makan itu. Kita semua di sini suka makan. Makan masuk mau tekun, kan tidak perlu. Tapi ketekunan identik dengan tidak enak dengan daging kita. Itu yang namanya ketekunan. Kembali bikin WDN in mind. Kalau kita tahu tujuan kita to be rock, representative of Christ's kingdom. Yuk kita mulai dari ketaatan kita terhadap panggilan Tuhan. Jangan lupa untuk melewati proses seperti gambar di sini. Melewati proses. Kalau tangganya semakin jauh, dia akan tetap berjalan. Dia akan tetap menaiki tangga itu. Jangan pernah berhenti dalam proses. Dan tekun sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu gambar ini? Ini adalah salah satu favorit saya. Saya adalah pecinta sepak bola. Ya. Yang satu bernama Lionel Messi, yang satu bernama Cristiano Ronaldo. Ada sedikit persamaan dari kisah kedua orang ini. Mereka sama-sama dilahirkan bukan dari keluarga yang berada. Cristiano Ronaldo itu dilahirkan dari seorang bagian perlengkapan di dalam tim dari sepak bola. Sedangkan Messi dilahirkan dari seorang pekerja pabrik. Ya. Tapi di tengah-tengah kehidupannya, keduanya juga mengalami sakit. Saudara. Messi mengalami yang namanya hormon pertumbuhannya tidak normal. Kalau Cristiano Ronaldo dia sempat mengalami masalah jantung. Ya. Tapi kehidupannya berubah. Ketika dia bertemu
seseorang yang menghargai dia, seseorang yang ingin memperlengkapi dia untuk menjadi seorang mega bintang. Cristiano Ronaldo bertemu dengan namanya Sir Alex Ferguson. Tahu ya, pelatih Manchester United zaman dahulu. Lionel Messi ketemu dengan Frank Rijkaard, pelatih Barcelona waktu itu. Mereka berdua taat kepada pelatihnya. Mereka berdua melakukan semua perintah pelatihnya. Mau diinstruksikan seperti apa, mereka berdua lakukan. Menghadapi proses, iya, berlatih setiap hari. Saya dengar kesaksiannya. Ya, mereka berdua berkata seperti ini. Ketika latihan, dia datang sebelum jam latihan. Ketika selesai pulang latihan, dia selesaikan setelah jam pulang latihan. Itu yang dilakukan oleh kedua orang ini. Dengan bertekun dan berlatih, akhirnya dia bisa menjadi seorang mega bintang. Pelatih di sini katakan saya Sir Alex Ferguson, saya katakan Frank Rijkaard, itu adalah Roh Kudus dalam hidup kita. Dialah pelatih kita. Masalahnya mau enggak kita nurut, mau enggak kita taat pada pelatih kita. Yang kedua, mau enggak kita tetap mengikuti arahannya, instruksinya, melakukan segala proses yang dilakukan. Kemudian dalam ketekunan. Yuk mari kita tekun. Dan yang terakhir, bagaimana dengan kita? Semua jemaat GBI Rock Lumajang. Apakah kita mau taat pada panggilan kita? Apakah kita tetap mau melewati proses yang kita hadapi? Dan apakah kita mau bertekun? Pilihan ada di tangan kita. Bagaimana respon kita? Saya undang Bapak Jojo untuk saya ingin menaikkan sebuah pujian. Ketika bagian-bagian yang paling sulit dalam hidup kita itu ketika kita mengalami yang namanya proses dan ketekunan. Seringkali kita jatuh di dalam hal seperti itu, proses dan ketekunan. Kadang-kadang saya berpikir gini, Tuhan, kok mengikut Engkau seperti ini ya? Jalan-jalanmu itu kok enggak sampai aku ini memikirkannya. Kadang-kadang enggak terselami jalan-jalannya Tuhan itu. Tapi hanya satu hal yang saya tetapkan dalam kehidupan saya. Saya mau tetap percaya, saya mau tetap taat kepada Tuhan. Jalan enggak enak. Tuhan enggak menyuruh kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Tuhan cuma ingin kita satu, taat. Karena saya katakan bahwa tadi ketaatan itu adalah menunjukkan seberapa besar kita percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, taatlah. Tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengerti lagu ini, mari kita nyanyikan bersama-sama. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Saya mau ajak saudara untuk membangun sebuah komitmen malam hari ini. Kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Dan seringkali kadangkala kita beralasan jikalau panggilan itu tidak sesuai dengan hati kita, keinginan kita. Tapi bermalam hari ini, ayo kita responi firman Tuhan. Supaya kita boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan hidup dalam tujuan Allah. Malam ini jika ada di antara saudara yang mau mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan, mau membangun komitmen yang baru, dan berkata, Tuhan, sekian lama aku jadi umat-Mu, jadi anak-anak Tuhan, tapi seringkali aku hanya hidup buat diriku sendiri. Tapi malam ini aku meresponi firman-Mu, aku memberi hidup untuk Tuhan boleh pakai. Kalau ada di antara saudara yang karena pemberitaan firman Tuhan dan zaman Roh Kudus, malam ini engkau membangun komitmen, mendedikasikan hidupmu, semua keberadaan, talenta, karunia apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, dan engkau mau kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Saudara boleh angkat tanganmu di tempatmu berdiri dan saya akan berdoa buat saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, yes Lord, puji Tuhan. Bapa di sorga, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Firman-Mu sudah diberitakan dan mereka meresponi. Malam ini mereka membuka hati untuk Tuhan boleh masuk lebih lagi, menguasai seluruh kehidupan mereka. Malam ini mereka mengangkat tangannya dengan sebuah kesadaran penuh bahwa hidup ini bukan tentang diri sendiri. Hidup ini tentang Tuhan. Hidup ini tentang tujuan Allah. Hidup ini untuk menyelesaikan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Mereka mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan boleh pakai, untuk Tuhan boleh memperlengkapi dengan hikmat akal budi, dengan segala kuasa pengurapan dari sorga. Dan mereka siap Tuhan untuk hidup taat di dalam kehendak-Mu, melewati proses dan bertekun sampai selesai, sampai akhir. Sehingga mereka boleh beroleh mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Dan biarlah melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup mereka ada banyak jiwa yang dijamah dan dimenangkan bagi Tuhan. Melalui hidup mereka ada banyak orang yang diubahkan. Karena mereka hidup menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih. Hidup mereka to be rock. Menjadi representative of Christ kingdom. Terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah, dan ubahkan hidup mereka. Mari saudara-saudara yang mengangkat tangannya ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini aku membuka hatiku untuk Engkau boleh jamah dan masuk lebih dalam lagi, menguasai seluruh hidupku, berotoritas penuh di dalam hidupku. Tuhan, malam ini aku serahkan hidupku untuk Kau pakai lebih lagi bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Mari Tuhan, ini aku, utus aku untuk menjadi saksi-Mu, menjadi showcase-Mu, untuk menyatakan kehendak dan rancangan-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku. Dan biarlah melalui keputusanku malam ini, aku mengalami perubahan-perubahan kehidupan. Terima kasih Tuhan, meteraikan apa yang sudah mereka ucapkan. Tolong mereka Roh Kudus, supaya mereka boleh berjalan di dalam ketekunan sampai akhir. Sehingga mereka beroleh mahkota yang Tuhan janjikan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang sudah diberkati melalui firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya.
tutup. Oke, sekarang kita mau melihat apa lagi, Sob? 3. Oke, jalan zigzag. Ya, good. Hati-hati. Jumping. Hop. 1. Lagi. Oke, diaduk M. Sudah diaduk. Diaduk nak, diaduk. Sudah diaduk M. No. Iya, diaduk dulu. Ya, hebat Emi. Buat apa itu M? Susu apa? Jangan pernah takut untuk mencoba. Masa depan terbentang cemerlang. Kita bisa menari di atas pelangi. Kita bisa. Berikut adalah perkembangan pembangunan Gedung Serbaguna tahap kedua di JLT. Dan bagi Anda yang rindu menabur, Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Yayasan Cahaya Menora Indonesia dengan nomor 12579997777. Haleluya, puji Tuhan. Mari sekarang kita sambut anak-anak raja. Yes. Mari para orang tua kita doakan anak-anak kita, dan bagi para orang tua yang anaknya tidak ikut, tidak ada di sini, kita juga doakan anak-anak kita, sebut namanya anak-anak kita. Mari para orang tua yang mendoakan anak-anaknya, bisa bangkit berdiri, mari. Kita sebut nama anak-anak kita kalau nggak ada di tempat ini. Shikapatakaya papa 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 shikepetekeye papa 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 shikapotokoyo papa papa papa. Bapa di surga, hati kami sungguh berlimpah syukur atas anak-anak yang Tuhan telah percayakan kepada kami sebagai orang tua atas anak-anak kami, Tuhan. Tuhan, anak-anak kami yang adalah anak-anak raja, anak-anak generasi masa depan, sebagai duta-dutanya Allah sendiri di bumi ini. Tuhan, sebagai orang tua, kami sangat merindukan semua anak-anak kami benar-benar hidup hanya di dalam rencana, rancangan, dan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, di dalam tangan kuasa Tuhan yang perkasa, semua anak-anak kami menjadi anak-anak raja yang hebat dan luar biasa di mata Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Dan hidup anak-anak kami akan terus dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan. Sehingga anak-anak kami akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Anak-anak kami akan menjadi anak yang kuat
dan perkasa di bumi. Anak-anak kami memiliki karakter yang kuat karena anak-anak kami hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Anak-anak kami memiliki iman yang kuat karena anak kami memiliki roh yang perkasa. Anak-anak kami menjadi saksi Kristus yang akan selalu menghadirkan kerajaan Allah, menjadi berkat bagi keluarganya, bagi komunitasnya, bagi pergaulannya, dan menjadi berkat di sekolahnya. Dan melalui semua anak-anak kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkannya, diselamatkannya. Terima Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Yang percaya anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Kita mau menari bersama-sama bagi Tuhan. Haleluya. menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, bukan bersuka dan bukan menari. Di hadapan rajaku menari, sambil memuji-Mu menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Dan bukan menari, di hadapan rajaku menari, sambil memuji-Mu menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Kaulah sukacitaku Tuhan. Kaulah sukacitaku. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari warga kerajaan Allah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Amin. Tuhan melindungi engkau, Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terimalah berkat yang melimpah-limpah, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita, dan cinta kasih Yesus Kristus kepada kita, dan kuat kuasa persekutuan kita dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan.